Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan. Ada banyak hal yang mungkin kita akan hadapi di luar batas kemampuan kita, ataupun sedang kita hadapi dalam kehidupan kita yang terasa kita tidak mampu untuk mengatasi. Mari kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Ayat firman Tuhan pagi ini di dalam Mazmur pasal 28 ayat ke-7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Karena itu hatiku bersorak-sorai dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau, dan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup yang penuh dengan liku dan tantangan, seringkali kita merasa lemah, tak berdaya, dan seolah-olah beban hidup terlalu berat untuk dipikul sendiri. Kita mungkin mencari kekuatan pada sesama, pada harta benda, atau bahkan pada kemampuan diri sendiri. Namun seringkali kekuatan-kekuatan dunia ini terbatas dan tidak mampu memberikan sandaran yang kokoh saat badai kehidupan menerpa. Nah, pada saat-saat seperti itulah firman Tuhan mengingatkan kita akan satu sumber kekuatan yang tak pernah gagal, satu sandaran yang abadi, yaitu Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Pemazmur dengan keyakinan yang teguh menyatakan dalam Mazmur 28 ayat ke-7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Pengakuan ini bukan sekedar kata-kata hampa, melainkan buah dari pengalaman pribadi pemazmur yang telah merasakan bagaimana Tuhan menjadi sumber kekuatan dan perlindungan dalam hidupnya. Perhatikanlah, pemazmur tidak hanya menyatakan bahwa Tuhan memberi kekuatan, tetapi Dia adalah kekuatanku. Ini berarti bahwa kekuatan yang kita butuhkan tidak terpisah dari Allah. Ketika kita percaya dan bersandar kepadanya, kita terhubung dengan sumber kekuatan yang tak terbatas. Dia bukan hanya sekedar penolong di saat sulit, tetapi Dia adalah fondasi kekuatan kita yang paling mendasar. Dia adalah perisai yang melindungi kita dari serangan musuh dan bahaya yang mengintai. Nabi Yesaya juga memberikan penghiburan dan kepastian yang sama. Dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau, dan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji ini adalah jaminan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam menghadapi kesulitan. Dia hadir, Dia menyertai, Dia meneguhkan, Dia menolong, dan bahkan memegang kita dengan tangannya yang penuh kuasa.
Ketakutan dan kebimbangan tidak memiliki tempat dalam hati orang percaya kepada Allah sebagai kekuatannya. Rasul Paulus yang telah mengalami berbagai macam penderitaan dan tantangan dalam pelayanannya memberikan kesaksian yang menguatkan. Dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menyadari bahwa kekuatannya sendiri terbatas, namun melalui Kristus yang tinggal di dalam dirinya, ia mampu menghadapi segala situasi. Kekuatan yang ia terima bukan hanya sekedar daya tahan, tetapi kemampuan untuk tetap teguh, bersuka cita, dan bahkan menjadi berkat bagi orang lain di tengah kesulitan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat menjadikan Allah sebagai kekuatan kita dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, percayalah sepenuh hati. Seperti pemazmur, kita perlu menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Allah. Bukan hanya percaya bahwa Dia ada, tetapi percaya bahwa Dia sanggup dan mau menolong kita dalam segala keadaan. Yang kedua, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Doa adalah sarana kita untuk terhubung dengan sumber kekuatan ilahi. Melalui doa, kita menyampaikan kebutuhan kita, memohon pertolongannya, dan menerima kekuatan serta hikmat darinya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, renungkanlah firman Tuhan. Firman Allah adalah sumber kebenaran dan janji-janji yang menguatkan. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, iman kita bertumbuh dan kita semakin memahami betapa besar kuasa dan kasih Allah bagi kita. Dan berikut, bersandarlah kepada Roh Kudus, Allah penolong yang sudah disediakan bagi kita. Roh Kudus adalah kekuatan yang Allah berikan kepada setiap orang percaya. Kita perlu terus memohon pimpinan dan kekuatan dari Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kita. Dan ini yang penting, tetaplah setia bersekutu dengan orang-orang percaya. Dalam persekutuan, kita saling menguatkan dan berbagi beban. Ketika kita bersama-sama bersandar kepada Allah, kekuatan kita sebagai umatnya akan semakin bertambah. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita mencari kekuatan pada hal-hal yang fana dan rapuh. Mari kita jadikan Allah sebagai satu-satunya kekuatan kita, sandaran yang tak pernah gagal. Ketika kita bersandar kepadanya, kita akan mampu menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan keyakinan, karena kita tahu bahwa Allah yang Maha Kuasa menyertai dan menguatkan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Haleluya. Kami mengucap syukur firman-Mu Tuhan pagi hari. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia di hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.